Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua pasti menyayangkan terjadinya pembakaran kitab tafsir Ibnu Katsir dan Risalah Kusyairiyah yang dilakukan oleh eh, seseorang yang viral di kanal YouTube yang channelnya bernama Habib Fitria. Apakah memang dia kelompok habaib atau memang hanya sekedar nama channel atau namanya saja yang memang Habib. Karena dengan viralnya video tersebut, kondisi kaum muslimin ini jadi ribut lah. Saling lempar tuduhan. Karena memang mau tidak mau kita harus akui bahwa kaum muslimin ini kondisinya memang terkotak-kotak. Ada yang mengaku aswaja, ada yang kemudian diberikan lakop, diberikan julukan Wahabi, kemudian ada jamaah tablik, kemudian ada MTA dan lain sebagainya. Sehingga mau tidak mau ya memang harus kita akui, itulah kondisi kaum muslimin terutama yang ada di negeri kita. Kemudian disayangkan juga ada yang menuduh pelaku ini adalah orang Wahabi, gitu kan? Ada juga yang kemudian menuduh bahwa pelaku ini ya seperti kebanyakan, artinya bukan dari orang-orang Wahabi. Wahabi tanda kutip tapi ya, karena memang kebanyakan juga hanya membeo saja ketika memberikan tuduhan atau julukan atau lakop Wahabi. Tapi sebenarnya mereka tidak mengetahui atau nggak tahu apa, siapa, dan bagaimana itu Wahabi. Sebenarnya pelaku pembakaran ini sangat terlihat bahwa dia itu bukan orang yang berilmu, bukan orang yang faham agama. Dari channel YouTube pelaku ini, Habib Fitria ini, ternyata videonya juga banyak. Kalau kita lihat berbagai macam konten yang berkaitan dengan agama terutama. Dia ada di dalam video konten tersebut ada yang seperti seolah-olah memberikan kajian tafsir Al-Quran tapi versi dia. Ya. Tapi sayang juga dari video yang dia upload ternyata bertolak belakang dengan perkataan dia di video pembakaran kitab tafsir Ibnu Katsir dan Risalah Kusyairiyah tersebut. Di dalam video pembakaran kitab tafsir Ibnu Katsir dan Risalah Kusyairiyah itu, pelaku mengatakan bahwasanya tidak setuju dengan adanya kitab tafsir. Tidak setuju dengan adanya kitab-kitab yang ditafsirkan, baik tafsir Ibnu Katsir atau mungkin yang lainnya juga. Karena memang adanya kitab-kitab tafsir itu dikatakan oleh dia kitabnya kitab-kitab iblis. Karena menyesatkan, karena memberikan atau memaknai Al-Quran itu berdasarkan pemikiran pribadinya. Tapi ternyata dia sendiri di dalam bacaan Qur'annya saja nggak ngerti hukum tajwidnya. Baik makharijul huruf juga nggak ngerti. Kemudian memaknai Al-Quran atau bacaan Al-Quran tersebut juga dengan terjemahan. Bisa kita simak videonya. Bisa kita simak. Coba kita simak. Ini bacaan dan terjemahan yang dia baca. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alhamdulillah. Kita baca artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Nah, jelas ya bahwa pelaku ini sebenarnya nggak bisa ngaji. Nggak bisa ngaji. Pelaku ini nggak bisa ngaji. Jadi dilihat, didengar dari bacaan-bacaannya saja itu sudah bisa dipastikan dia belum bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar. Apalagi kemudian sampai memahami isi Al-Quran, sangat jauh. Mungkin seandainya disodorkan Al-Quran yang hanya teks Arab saja, tidak ada terjemahan, dan kemudian disuruh mengartikan, mungkin celingukan, nggak ngerti apa-apa. Itu terlihat dari bacaannya, kemudian dia memberikan arti itu, dia membaca terjemahan. Apalagi kalau sampai dihadapkan dengan Al-Quran yang tanpa harokat. Mungkin nggak bisa baca sama sekali, bingung. Ini bacanya gimana? Ini Bismillah atau bacanya apa basmalah? Itu pasti bingung. Dan orang-orang yang seperti itu kok bisa-bisanya mengatakan mau belajar dengan Allah, mau belajar langsung dengan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis? Mana mungkin bisa. Untuk mempelajari Al-Quran itu dibutuhkan ilmu yang sangat luas. Harus paham ilmu bahasa Arab, cabang-cabang ilmu bahasa Arab yang cukup banyak cabangnya. Ilmu nahwu, ilmu sorof, kemudian balaghah, bayan. Mantik, ma'ani. Belum lagi belajar ketika memang mau belajar sunnah, hadis-hadis, harus belajar ilmu mustalah hadis. Ilmu Al-Quran, banyak cabangnya, asbabun nuzulnya bagaimana. Belajar bagaimana, mana ayat yang nasakh dan mansukh. Sudah banyak sekali ilmu yang dibutuhkan untuk bisa memahami Al-Quran. Ini baru bisa baca terjemahan, sudah memprotes kitab tafsir ulama sekelas tafsir Ibnu Katsir, Risalah Kusyairiyah. Apalagi sampai dengan membakar kitab tersebut. Bagaimana juga kemudian sangat disayangkan juga kemudian dituduhkan bahwa pelaku orang Wahabi. Yang begitu nggak terpakai di Wahabi. Orang-orang Wahabi tidak sejahil itu. Itu jahilnya, jahil murakkab itu. Jadi orang Wahabi ini sangat memperhatikan kaidah di dalam beragama. Belajar. Ya. Belajar bersungguh-sungguh orang Wahabi. Ketika memang tidak mempunyai kapasitas untuk berdakwah, tidak berdakwah. Sesuai dengan kapasitas. Kalaupun memang harus berdakwah, sesuai dengan kapasitasnya. Sesuai dengan kapasitasnya. Ya, harus diperhatikan al-ilmu qoblal qauli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Jadi berilmu dulu sebelum ceramah. Apalagi sampai kemudian berbuat sampai membakar kitab tersebut. Ilmunya nggak ada. Ente ilmu nggak ada, ilmu tafsir nggak ada, jauh. Ilmu baca Al-Quran saja masih belepotan. Kok bisa-bisanya membakar kitab tafsir? Ya, jangan belum ada ilmu tapi sudah memprotes. Kemudian mengkritisi kitab ulama, apalagi sampai membakar. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pelaku ini sangat jahil ini. Sangat jahil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya kaum muslimin dari sifat-sifat yang seperti itu. Semoga Allah menjaga kita dari sifat-sifat yang tidak terpuji seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.